setelah diteliti oleh tim, butuh yang mimpin masyarakat umum. Nah, itu yang dibalik aja dibetulkan. Tidak lebih ringan, ada yang diringankan, ada yang diberatkan. Minimumnya diringankan. Tapi sebenarnya secara keseluruhan sama saja. Hanya tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana serius itu dimasukkan dalam KUHP sebagai tindak pidana khusus. Sambil menunggu perubahan yang kemungkinan terjadi. Tapi tetap ada di dalam KUHP. Tapi yang masuk di KUHP itu hanya core-nya, core crime-nya. Tapi elaborasinya dan sebagainya tetap berlaku undang-undang masing-masing, lembaga-lembaganya, dan juga persoalan-persoalan yang lainnya khusus sifatnya itu tetap berlaku. Undang-undang tentang terorisme, undang-undang tentang apa itu pelanggaran HAM berat, undang-undang tentang tidak pencucian uang, undang-undang tipikor dan sebagainya tetap berlaku di luar. Dari KUHP ini adalah mengembangkan yang namanya alternatif pidana kemerdekaan. Itu imprisonment, alternatif pidana penjara, ya itu dikembangkan. Jadi mereka yang dipidana kurang dari 5 tahun itu hakim menawarkan boleh memilih apakah masuk penjara atau kerja sosial melayani tempat-tempat rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan umum, atau denda, ya, atau yang disebut pengawasan. Pengawasan tidak perlu masuk, tapi dia harus lapor untuk mendapatkan proses pendidikan dan sebagainya. Itu dikembangkan betul-betul. Di bawah 5 tahun itu banyak sekali. Itu mengurangi yang namanya, yang dipikirkan hakim itu 5 tahun itu bukan yang diancam di tindak pidana. Kalau hakim ingin menjatuhkan tindak pidana yang di bawah 5 tahun, dia bisa menawarkan itu, 3 hal itu. Tapi terserah pada hakim punya kebebasan kan. Seluruh dunia ini ya, yang telah menguasai pidana mati hanya negara Eropa dengan segala jajahnya, seluruh negara Eropa, ya kecuali Malaysia, Singapura masih Australia dihapus. Jadi di dunia itu pertanyaan, ada kelompok abolisionis, kelompok negara abolisionis yang telah menghapuskan pidana mati atau akan menghapuskan. Amerika itu masih ada 20 negara bagian yang mengancam pidana mati. Ya. Ada kelompok retensionis. Retensionis itu kelompok negara-negara yang ingin mempertahankan pidana mati. Tapi yang banci juga ada, artinya hanya abolisi de facto diatur tapi tidak pernah diterapkan. Tapi ada juga yang dulu menghapuskan, menghidupkan kembali karena terorisme dan sebagainya, negara Afrika. Nah, kita di Indonesia pernah diadakan penelitian bahwa 60% lebih dari warga negara Indonesia itu setuju pidana mati. Setuju pidana mati. Hanya yang dipersoalkan itu adalah delik-delik apa yang dipidana mati dan cara melaksanakan pidana mati bagaimana yang lebih baik. Sekarang kan dulu digantung, ditembak dan sebagainya. Ada negara lain ada disontek, ada dilempari batu dan sebagainya. Dan kita masih ditembak itu. Jadi akhirnya karena perbenturan itu kita mengatur yang namanya conditional capital punishment atau pidana mati bersyarat. Bahwa pidana mati bersyarat itu ya hanya bisa dilaksanakan kalau sudah final. Final tidak ada upaya hukum lagi dan ada masa percobaan 10 tahun ya. Dan kalau 10 tahun itu dia berkelakuan baik ya dan dia peranannya dalam kejahatan tidak begitu menonjol ya, hanya membantu, maka pidana itu bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup. Mungkin bisa jadi 20 tahun dan sebagainya. Tapi dengan cukup dengan keputusan Menteri Kehakiman aja. Jadi itu pidana mati bersyarat itu jalannya terbaik bagi Indonesia untuk menengahi perbenturan dua kepentingan itu. Majelis Ulama bilang pidana mati harus diakui, terutama untuk narkoba misalnya. Ya. Dan kemarin juga ada desakan supaya pidana mati dipertahankan, terorisme juga. Tapi yang kita atur adalah pidana mati bersyarat tadi. Syarat dan itu belum tentu dilaksanakan. Ya. Penawaran untuk melakukan kejahatan. Yang dipidana bukan perbuatan santetnya itu. Santet itu kan sulit dibuktikan, perjalanannya santet. Kecuali di pengadilan bisa dibuktikan gunting masuk tubuh. Itu tidak mungkin, pembuktiannya tidak mungkin. Sehingga akhirnya yang dipidana itu mengandung unsur pencegahan supaya tidak ada main hakim sendiri, supaya tidak jadi penipuan, tidak ada suatu syirik yang di bidang agama. Maka yang dipidana adalah orang yang menawarkan diri melakukan kejahatan karena menganggap dirinya punya kekuatan gaib. Praktek black magic. Itu bisa dipancing kan, dipancing pengakuannya bisa, atau polisi pura-pura jadi pasien dan sebagainya. Itu banyak. Itu yang dipidana adalah mengandung unsur pencegahan. Orang yang mengaku punya kekuatan gaib dan menawarkan diri untuk melakukan santet kejahatan dan sebagainya. Di Banten banyak. Banten, Jawa Timur, dukun santet banyak yang dibunuh ya. Dan juga di Sumedang dan sebagainya. Justru kita melindungi, tidak ada main hakim sendiri, tidak ada penipuan, dan tidak ada langkah syirik dalam bidang agama. Itu yang kita cegah. Bukan santetnya, santet tidak bisa dibuktikan. Sebetulnya unggas dan sebagainya sudah ada aturannya di KUHP yang sekarang berlaku juga ada. Orang yang melindungi para petani kan, ya. Denda,
tindak pidana titip piring denda aja lah. Dipertahankan karena kita melindungi petani. Jadi victimnya kan petani-petani yang nanam yang sudah menyebar benih dan sebagainya. Tapi orang China sendiri melepaskan unggasnya, China sendiri tidak ada langkah-langkah preventif ya. Jadi kita melindungi para petani itu. Ada korbannya. Salah satu syarat kriminalisasi harus victimizing, harus ada korbannya. Kalau tidak ada korbannya tidak bisa. Tapi ada perbenturan bahwa persinahan, perjudian, gay dan sebagainya tidak ada korban, itu main sendiri kan. Tapi kita melihat korban itu bukan dalam arti individual, tapi dalam konteks sosial. Seperti kumpul kebo tadi ya, cohabitation. Itu memang dia kumpul kebo tidak ada korbannya, mereka berdua aja. Korban lingkungannya, anak-anak dan pemuda-pemuda di situ akan menjadi bahan pergunjingan, apalagi di daerah yang Islamnya taat. Ada daerah-daerah yang membenarkan seperti di Manado ada Paku Piara dan sebagainya. Ada seperti itu. Tapi kita di negara daerah-daerah yang tidak ada kejadian seperti itu, maka itu merupakan delik aduan. Tapi yang mengadukan adalah keluarganya, istri, anak, atau pejabat lurah dan sebagainya, tapi dengan persetujuan tertulis dari keluarga ini. Jadi korbannya itu korban dalam arti sosial, bukan individual. Kemarin kebetulan ada perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu ditambahi ketentuan tentang carry over. Carry over itu kalau rezim ini tidak selesai akan bisa diangkat lagi, tapi syaratnya sudah dalam masuk pembahasan seperti apa ini. Jadi saya kira setelah Pak Jokowi dilantik, DPR dilantik, mereka bisa meneruskan ini, dan saya perkirakan bulan Desember nanti, bulan Desember. Tapi setelah menyelesaikan apa yang dikatakan Pak Jokowi, 11 poin tadi, yang ternyata itu sudah ada semua, hanya malah peringanan dan sebagainya. Para wartawan, terutama yang sering kritik itu Kompas dan Tempo, ya, itu diundang, dan juga tokoh-tokoh LSM yang sensitif, yang sering mengkritik itu diundang dialog bersama. Harus komunikatif, dan karena kriminalisasi harus dapat public support. Tapi ini kan reaksi keras tapi tidak berdasar. Yang saya katakan pendekatannya sangat sporadis. Sepotong, tidak mendasar bahwa ini sebenarnya suatu rekodifikasi kolonial yang dekolonisasi yang sangat besar. Tapi dipotong oleh kasus persidangan, itu tidak ada artinya itu. Jadi sebenarnya ada satu bangunan besar yang harus diselamatkan. Atau kita ingin menggunakan KUHP penjajahan yang sudah 100 tahun. Saya sebagai dosen berarti saya mengajarkan KUHP hasil penjajahan itu. Dan juga ini, apa tuh, lucu. Jadi penegak hukum ini menegakkan hukum penjajahan dengan korbannya yang sudah jutaan manusia. Sekarang filosofinya harus berubah. Filosofinya, kriminalisasinya, pertanggungjawabannya korporasi dan sebagainya, dan juga jenis pidananya bisa alternatif dan sebagainya. Sudah itu kalau sekarang itu hanya berlaku untuk kejahatan tertentu, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, terorisme. Terorisme kan ada dibubarkan, JAD dibubarkan. Tapi nanti ketentuan ini akan ditarik masuk buku 1 KUHP dan berlaku semuanya. Seperti di beberapa negara lain juga begitu. Bisa melakukan pencurian dan sebagainya. Sosialisasi itu diberi waktu 2 tahun. 2 tahun, namanya engagement period atau periode peralihan ini. Karena banyak undang-undang yang harus disesuaikan, dan terutama sosialisasi baik pada masyarakat maupun penegak hukum melalui suatu undang-undang yang namanya Undang-Undang Pemberlakuan KUHP. Nanti diperinci apa yang terjadi, termasuk hukum adat tadi, ya. Harus selesai. Jadi selama 2 tahun harus selesai sosialisasi dan pembenahan perundang-undangan ini, dan akhirnya bisa berlaku dengan sebut. Tapi saya pandang penting ya sekali lagi bahwa kita harus lebih terbuka sosialisasi pada masyarakat ini. Artinya mereka mengkritik dewan pers dan sebagainya, kita undang setiap langkah perubahan, kita undang seperti yang dilakukan ini. Nanti kan tidak ada misperception dan sebagainya. Yang terjadi kan karena misperception atau mungkin bagi orang tertentu memang sebagai alat politik ini bisa terjadi, bisa alat politik. Kebetulan saja berbarengan dengan undang-undang KPK direvisi, undang-undang masyarakatan berkaitan dengan pelantikan presiden dan sebagainya, itu lalu orang berpikir apakah ini politisasi dan sebagainya. Yang tahu mereka sendiri. Ya. Kalau saya sih tidak urusan, pokoknya ditunda ya silakan aja, tapi harus selesai dengan maka